Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusna dari kelas FM 19C dengan NIM 1057211116119, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kinerja dari PT Bank Nagari menggunakan analisis Shamel dan analisis metode Economic Value Added atau EVA. Nah, di sini saya sudah menyediakan laporan keuangan dari PT Bank Nagari mulai dari tahun 2017 sampai dengan 2019-nya. Yang pertama, baik langsung saja. Yang pertama itu mengenai kapital modal, di mana rumusnya modal dibagi dengan ATMR dikali dengan 100%. Nah, saya sudah menerapkan di dalam mulai dari cara pengerjaannya, di mana kriteria serta nilai, kemudian cara hitungan dari tahun 2017 sampai dengan 2019-nya. Nah, dari tabel di samping dapat dilihat bahwa nilai capital adequacy ratio-nya dari PT Bank Nagari untuk tahun 2017 sebesar 17,88%. Kemudian pada tahun 2018 nilai mengalami kenaikan menjadi sebesar 18,19%. Kemudian naik lagi pada tahun 2019 naik senilai dengan 19,11%. yang artinya 100 sebanding dengan nilai 19,11 ATMR. Nah, dari penjelasan di samping dapat dilihat bahwa PT Bank Nagari pada tahun 2017 sampai 2019 nilai kredit faktor pemodalan ini bobotnya sebesar 100, yang mana besar dari ketentuan Bank Indonesia, maka dapat dikatakan PT Bank Nagari dalam keadaan sehat. Kemudian lanjut kepada materi kedua, yaitu aset quality atau kualitas aktiva, di mana rumusnya aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi dengan total aktiva produktif dikali dengan 100%. Mana pada aktiva produktif yang diklasifikasikan merupakan cadangan aktiva yang dimiliki oleh PT Bank Nagari yang dinilai dari kredit kurang lancarnya sebesar 50%, kredit diragukannya 70%, dan kredit macet sebesar 100%. Pada tahun 2017 nilai CAP-nya sebesar 1,81%, kemudian pada tahun 2018 1,46%, kemudian pada tahun 2019 tetap 1,46%. Yang dapat dilihat bahwa PT Bank Nagari pada tahun 2017 sampai 2019 nilai kredit faktor kualitas aset nilai bobotnya sebesar 100, maka dapat dikatakan PT Bank Nagari dalam keadaan sehat. Kemudian lanjut kepada materi ketiga, yaitu manajemen dari analisis Shamel pada PT Bank Nagari, yang dimana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%, yang dimana laporan keuangannya saya sudah terterakan. Yang selanjutnya saya akan jelaskan bahwasanya mengukur faktor manajemen gunakan rasio net profit margin, yang dimana diukur dari laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional. Nah, pada tahun 2017 net profit marginnya sebesar 22,12%, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 21,59%, kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 yaitu sebesar 23,59%. Nilai tersebut berada pada kurang lebih dari 51%, maka dapat dikatakan PT Bank Nagari dalam keadaan tidak sehat. Kemudian lanjut pada materi keempat, yaitu earning atau pendapatan. Yang pertama saya akan membahas mengenai return on assetnya, di mana rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aktiva, yang dimana kembali saya bilang bahwasanya saya sudah menerapkan pekerjaan mengenai laporan keuangannya, yang bisa kita analisis bahwasanya rasio terhadap laba yang diukur dengan return on asset pada tahun 2017 sebesar 1,41%, pada tahun 2018 sebesar 1,48%, lalu pada tahun 2019 sebesar 1,54%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Bank Nagari mampu menjaga return on asset tetap berada di antara 1,25% sampai dengan 1,5%, sehingga berdasarkan kriteria penilaian return on asset dikategorikan dalam kelompok sehat. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai BOPO, yang dimana rumusnya itu beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%, dan yang dimana dari laporan PT Bank Nagari BOPO tahun 2017 yaitu 64,47%, pada tahun 2018 BOPO-nya sebesar 62,31%, dan pada tahun 2019 BOPO sebesar 64,43%.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, bahwasanya PT Bank Nagari mampu menjaga BOPO tetap berada di bawah 94%, sehingga berdasarkan kriteria penilaian BOPO, PT Bank Nagari dapat dikategorikan dalam kelompok sehat. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai liquidity atau likuiditas, materi terakhir dari analisis Shamel, yang dimana rumusnya itu total utang dibagi dengan total deposit ditambah ekuitas dikali dengan 100%, yang dimana berdasarkan laporan keuangan PT Bank Nagari pada tahun 2017 adalah 83,48%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 82,75%, dan pada tahun 2019 sebesar 80,97%. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, PT Bank Nagari mampu menjaga LDR tetap berada di bawah 94,75%, sehingga berdasarkan kriteria penilaian LDR-nya, PT Bank Nagari dapat dikategorikan dalam kelompok sehat. Kemudian yang terakhir, saya menambahkan metode lain dalam menganalisis PT Bank Nagari, yaitu metode analisis ekonomi value added atau EVA, yang sambil hanya dengan 1 tahun, yaitu tahun 2017, di mana rumusnya itu laba bersih ditambah beban bunga dikurang dengan pajak, yang mana kita ketahui bahwasanya nilai dari laba bersihnya itu 301 triliun, kemudian beban bunga 106 triliun, kemudian pajaknya 10 triliun. Ya, kita masukkan ke dalam rumus yang sehingga menghasilkan nilai 397 triliun. Baik, itulah penjelasan saya mengenai metode Shamel dengan metode EVA dalam laporan keuangan PT Bank Nagari. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rusna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.